Halo guys, selamat datang kembali di channel Storyscape. Pernah bayangin gak ada nasi goreng yang bikin kamu nangis karena ingat masa lalu? Hari ini, aku akan ceritain kisah Siska, juru masak muda di Jakarta yang punya warisan gila, cobek tua dengan peta bumbu di dalamnya. Peta itu nunjuk ke bunga cengkeh langit, bumbu fantasi yang bisa membangkitkan memori. Tapi, sebelum pakai bumbu itu, Siska harus lalui ujian dari kritikus kuliner paling pedas di kota. Tonton sampai akhir ya. Cerita ini bakal bikin kamu lapar dan kangen sama masakan nenek. Let's go! Selera Nusantara. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota, di balik asap wajan panas dan aroma bawang goreng, berdiri sebuah warung kecil milik seorang juru masak muda. Warung ini punya rahasia, dan bukan rahasia resep nasi goreng yang legendaris. Juru masak itu, sebut saja Siska, mewarisi sebuah cobek tua dari kakeknya. Di balik dasar cobek itu, tersembunyi sebuah peta bumbu. Peta ini bukan menunjukkan harta karun emas, melainkan lokasi bunga cengkeh langit. Bumbu fantasi yang konon mampu membuat masakan apapun tidak hanya lezat, tapi juga membangkitkan ingatan paling manis pelanggannya. Peta bumbu itu tidak bekerja bagi siapapun. Ia hanya akan menunjukkan keberadaan bumbu ajaib itu jika Siska mampu membuktikan kejujuran rasanya. Ujian pertama datang dalam bentuk tantangan. Ia harus menyajikan gulai ayam yang sempurna kepada Nyonya Pedas, seorang kritikus kuliner yang sangat sinis dan tidak mudah puas. Hari itu, Siska memasak dengan tergesa-gesa. Ia terlalu fokus pada kecepatan, bukan pada hati. Gulai ayam pertamanya disajikan. Nyonya Pedas mencicipi, dan dengan tatapan dingin, ia menggeleng. Rasanya datar, tanpa jiwa. Nyonya Pedas pergi, meninggalkan rasa kekecewaan yang menusuk bagi Siska. Siska hampir menyerah. Namun, saat ia melihat peta bumbu itu lagi, petunjuknya berkedip. Bumbu sejati ada di tangan, bukan hanya di resep. Siska menyadari bahwa ia tidak butuh bunga cengkeh langit untuk lolos ujian. Ia butuh dedikasi dan passion dalam setiap sentuhan. Itu berarti kecepatan melayani harus dibarengi dengan ketelitian. Ia mencoba lagi. Kali ini, saat seorang pelanggan memesan nasi uduk di tengah jam makan siang yang padat, Siska memasak lebih cepat dari sebelumnya. Namun, setiap taburan garam dan setiap detik penggorengan tempe dilakukan dengan fokus penuh. Karena berhasil memadukan kecepatan dan ketulusan, peta bumbu itu bereaksi. Sebuah bunga cengkeh langit muncul di kotak rempah Siska, berkilauan seperti debu peri. Aromanya bukan sekadar rempah, melainkan campuran nostalgia dan kehangatan. Siska menggunakan satu kelopak kecil dari bumbu ajaib itu untuk sajian sederhana. Nasi goreng kampung. Seorang kakek tua yang terlihat lelah duduk di warung itu. Ia tidak mencari rasa yang aneh, hanya makanan untuk mengisi perut. Nasi goreng kampung itu pun disajikan padanya. Kakek itu mencicipi suapan pertama. Air matanya tiba-tiba menetes. Dia menatap Siska, bukan dengan pujian rasa, tapi dengan kerinduan. Nasi goreng ini
bisiknya. Rasanya persis seperti yang dibuat almarhum istriku setiap kali kami merayakan ulang tahun pernikahan kami. Aku sudah lupa rasa itu. Terima kasih, Nak. Bunga cengkeh langit tidak menciptakan rasa baru. Ia membuka kunci memori lama. Warung Siska pun mendadak viral. Orang-orang berdatangan bukan karena lapar, tapi karena ingin kembali ke masa lalu mereka sejenak. Siska akhirnya mengerti. Bumbu paling ajaib dalam kuliner Nusantara bukanlah yang tumbuh di langit, melainkan yang tumbuh di hati. Ia menyadari, misinya bukanlah mengejar untung atau ketenaran, tapi menyajikan nostalgia dan cinta di setiap piring. Dan begitulah, warung kecil itu menjadi tempat paling dicari di kota. Warung yang menjual kenangan. Gimana guys? Keren banget kan kisah Siska dan bunga cengkeh langit ini? Ternyata bumbu paling ajaib itu bukan yang tumbuh di langit, tapi yang tumbuh di hati. Jadi setelah nonton ini, aku harap kalian makin semangat ya buat nyoba masakan yang dimasak pakai hati. Siapa tahu kalian juga bisa membangkitkan memori manis buat orang-orang tersayang. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa ya, tinggalkan like di video ini, tunjukkan kalau kalian juga percaya pada kekuatan masakan yang tulus. Terus, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan cerita-cerita unik dan inspiratif lainnya dari channel aku. Dan yang terakhir, aku tunggu komentar kalian di bawah. Coba deh share ke aku, apa masakan yang paling bikin kalian nostalgia dan kangen? Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!